Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Tika hari ini dengan NIM 24170510114 dari program studi S1 Akuntansi kelas 2H. Di sini saya akan membahas mengenai soal-soal yang telah diberikan untuk tugas ujian tengah semester. Langsung saja ke soal yang pertama, berikan contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi untuk meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Nah, jadi contoh hukum karma pala itu adalah seorang pedagang yang jujur, ramah, dan tidak menipu pelanggan akan mendapatkan banyak pelanggan setia dan usahanya itu akan berkembang. Tapi pedagang yang suka menipu, curang dalam timbangan ataupun tidak sopan kepada pelanggan, lama-kelamaan akan ditinggalkan pembeli dan usahanya itu akan merugi. Kemudian strategi untuk meningkatkan keyakinan hukum karma pala adalah renungkan akibat dari perbuatan sendiri. Jadi sadari bahwa setiap hal yang kita lakukan, hal yang kita alami itu adalah hasil dari tindakan kita. Kemudian belajar dari pengalaman orang lain, lihat bagaimana perbuatan baik akan membawa hasil yang baik, begitu pula sebaliknya. Dan yang terakhir adalah melatih diri untuk berbuat baik secara konsisten, sekecil apapun kebaikan lakukan terus agar hasilnya itu terlihat. Lanjut ke soal yang kedua, jelaskan dan beri contoh tahap-tahap Astanga Yoga. Jadi Astanga Yoga ini adalah 8 tahapan yoga yang diajarkan oleh Maharshi Patanjali. Tujuannya adalah mencapai kesatuan jiwa dengan Sang Pencipta atau moksa. Jadi tahapannya itu adalah yang pertama ada yama. Yama ini merupakan pengendalian jasmani. Contohnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak serakah, dan hidup sederhana. Kemudian yang kedua ada niyama, yaitu pengendalian rohani, di mana hal ini mengatur sikap batin atau rohani agar hidup bersih dan suci. Contohnya rajin sembahyang, berpikir positif, bersyukur, sabar, dan pasrah terhadap kehendak Tuhan. Yang ketiga ada sikap tubuh atau asana, yaitu latihan duduk dengan tenang dan nyaman sebagai dasar meditasi. Kemudian yang keempat ada pranayama atau pengaturan nafas, di mana melatih pernapasan untuk menenangkan pikiran. Kemudian ada pratyahara, yaitu pengendalian indera, di mana tidak terpengaruh oleh suara ribut atau godaan saat meditasi. Kemudian ada dharana ataupun konsentrasi, di mana dharana ini contohnya seperti memusatkan pikiran pada cahaya, nyala api atau mantra suci. Kemudian ada dhyana atau meditasi. Dhyana ini merupakan duduk diam sambil merasakan kehadiran Tuhan dalam batin. Dan yang terakhir adalah samadhi atau penyatuan. Samadhi ini yaitu merasakan kebahagiaan sejati dan kedamaian batin tanpa gangguan dunia. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi yang pertama itu ada berkata jujur walaupun sulit, di mana saat mengerjakan PR kita jujur kepada guru, bukan mencari alasan atau berbohong. Hal ini menunjukkan kita kasih dan menghormati kebenaran. Kemudian yang kedua, bersikap adil kepada semua orang, di mana dalam suatu kelompok kita tidak memilih-memilih teman ataupun membeda-bedakan perlakuan. Semua itu diperlakukan dengan adil dan sama karena kebenaran ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Dan yang terakhir adalah menghormati orang lain bahkan ketika tak sependapat. Nah, jadi saat berbeda pendapat, kita tetap berbicara dengan santun dan menghargai pandangan orang lain tanpa merendahkan. Hal ini menunjukkan kasih dengan berpegang pada kebenaran bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk berbicara dan dihormati. Selanjutnya, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi contohnya itu, suatu ketika saya membantu teman yang kesulitan dalam belajar dengan menjelaskan materi yang sulit. Kemudian beberapa waktu kemudian saya mengalami kesulitan mengerjakan tugas dan teman yang saya bantu tersebut membantu saya menyelesaikan tugas tersebut. Ini mengingatkan saya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain akan membawa hasil positif bagi diri sendiri meskipun mungkin kita tidak mengharapkannya. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda
Mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Yang pertama, cuci muka, tangan, dan kaki atau mandi. Jadi kita harus membersihkan tubuh sebelum meditasi yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan membuat tubuh menjadi lebih segar sehingga lebih siap untuk fokus pada meditasi. Kemudian duduk dengan alas, kain, tikar, atau selimut. Jadi duduk dengan nyaman di atas alas membantu tubuh tetap tenang dan mengurangi gangguan. Alas ini juga memberikan rasa nyaman dan bersih saat meditasi. Kemudian posisi punggung tegak lurus dan tangan rileks di pangkuan. Jadi posisi punggung yang tegak menjaga pernapasan dan tubuh itu tetap waspada. Sementara tangan yang rileks membantu tubuh tidak tegang sehingga lebih mudah fokus. Selanjutnya itu pejamkan mantra dan tenangkan pikiran. Jadi menutup mata membantu mengurangi gangguan visual dari luar dan memusatkan perhatian ke dalam diri. Menenangkan pikiran selama beberapa detik membuat tubuh dan pikiran itu lebih siap untuk meditasi. Dan yang terakhir yaitu ucapkan mantra. Jadi mengucapkan mantra ini membantu menenangkan pikiran dan mengalihkan fokus dari hal-hal lain sehingga meditasi bisa lebih efektif. Mantra juga membantu menciptakan energi positif selama meditasi. Selanjutnya soal ke-6, mengapa awatara yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu? Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan sebagai layaknya awatara. Jadi awatara yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu karena Dewa Wisnu memiliki tugas utama sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta. Saat dunia mengalami kekacauan, kejahatan merajalela, Dewa Wisnu itu akan turun dalam bentuk awatara untuk memulihkan keseimbangan dan menyelamatkan umat manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berperan sebagai layaknya awatara dengan yang pertama menolong orang yang kesusahan, kemudian menjaga kejujuran dan kebaikan, dan yang terakhir adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tapi membalas dengan kebaikan. Selanjutnya yang ketujuh, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Nah, jadi Surya Namaskar ini adalah rangkaian gerakan yoga yang dilakukan secara berurutan. Pranayama adalah latihan pernapasan untuk mengatur dan mengendalikan energi kehidupan atau prana dalam tubuh. Hubungannya saat melakukan Surya Namaskar, kita bisa mengatur pernapasan secara sadar, tarik napas saat gerakan membuka dada dan buang napas saat gerakan menunduk. Contoh pranayama yang cocok untuk Surya Namaskar adalah yang pertama ada Nadi Sadana, yaitu pernapasan lubang hidung bergantian. Kemudian ada Ujjayi Pranayama, yaitu pernapasan panjang dan lembut. Kemudian ada rangkaian gerakan yoga Surya Namaskar. Yang pertama, berdiri tegak dengan tangan depan dada, kemudian angkat tangan ke atas, lalu membungkuk ke depan dengan tangan menyentuh lantai, lalu tarik kaki kanan ke belakang, kepala mendongak, kemudian tarik kaki kiri ke belakang, lalu turunkan tubuh ke lantai, kemudian angkat dada, lalu dorong pinggul ke atas, lalu langkahkan kaki kanan ke depan, langkahkan kaki kiri ke depan, lalu angkat tangan ke atas, dan yang terakhir itu kembali berdiri dengan tangan di dada. Kemudian makna dari yoga Surya Namaskar ini adalah menghormati matahari sebagai sumber kehidupan, kemudian menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa, dan yang terakhir melatih disiplin fokus serta rasa syukur. Selanjutnya pertanyaan nomor 8 yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa bersifat Vyapi Vyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi Ida Sang Hyang Widiwasa ini bersifat Vyapi Vyapaka yang artinya Tuhan ada di mana-mana. Kehadiran Tuhan yang bisa kita rasakan melalui ciptaannya yang ada di sekitar kita. Misalnya itu matahari yang terbit setiap hari memberikan cahaya dan kehidupan bagi semua makhluk. Udara yang kita hirup meskipun tidak terlihat namun sangat penting untuk hidup. Itu adalah bukti bahwa Tuhan hadir dan mengatur alam semesta. Walau tidak bisa dilihat secara langsung, namun Ida Sang Hyang Widi bisa dirasakan.
Pertanyaan selanjutnya yaitu berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Nah, jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala adalah saat kita membantu teman yang kesulitan tanpa mengharapkan balasan. Kita menolong dengan tulus karena tahu bahwa perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan juga. Selain itu, kita tidak membalas kejahatan dengan kebencian tapi tetap sabar dan memaafkan karena percaya bahwa setiap orang akan menerima akibat dan perbuatannya sendiri sesuai dengan hukum karma pala. Dan soal terakhir yang ke-10 yaitu jelaskan mengapa yoga asanas ini penting untuk meditasi. Jadi yoga asanas penting untuk meditasi karena gerakan yoga asanas ini membantu tubuh menjadi lebih rileks, kuat, dan sehat sehingga kita bisa duduk tenang lebih lama tanpa merasakan sakit. Nah, jadi dengan tubuh nyaman, pikiran pun menjadi mudah fokus. Selain itu, asanas ini juga membantu melancarkan pernapasan dan energi dalam tubuh yang membuat meditasi ini menjadi lebih tenang. Baik, sekian pemaparan jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.